اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما صحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Waalaikumsalam. Fadhal. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas kitab Adhkar. Pada bab baru, bab dzikrillahi ta'ala, bab zikir kepada Allah Ta'ala, qaiman dalam keadaan berdiri, wa qa'idan dan duduk, wa muttaji'an dan berbaring, wa muhditsan dan hadas, wa junuban dan junub, wa haidan dan haid, bagi perempuan, ilal Qur'an selain Al-Qur'an. Wala yahillu maka tidak halal li junubin bagi orang yang junub, wala haid tidak pula bagi orang yang haid. Apa dalilnya? Kita berzikir setiap saat. Dalilnya qala Allah Ta'ala, inna sesungguhnya fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil lail dan pergantian malam, wan nahari dan siang. La ayatin sungguh ada tanda-tanda, maksudnya kekuasaan Allah, liulil albabi bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-lub sama dengan al-aql, albab jamak. Siapakah ulul albab? Alladzina orang-orang yang yadhkurunallaha mereka zikir kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring pada lambung mereka. Ayat ini kalau diringkas maksudnya adalah kita berzikir pada semua kondisi. Kondisi manusia cuma 3. Berdiri, berbaring, duduk. Karena itu Imam Nawawi menukil hadis yang menyebutkan hal tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi yadhkurullah ingat kepada Allah Ta'ala ala kulli ahyani atas segala kondisi beliau. Nah, ini kalimat ini meringkas ayat tadi. Maka hadis ini menghasung kita untuk zikir kepada Allah dalam segala kondisi. Apa fadilahnya zikir kepada Allah dalam segala kondisi? Fadilahnya, kita termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang banyak zikir kepada Allah dijanjikan surga. Pada surat Al-Ahzab ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dijanjikan 2, yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang agung yaitu surga. Maka kalau kita banyak zikir kepada Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ini fadilah pertama. Kalau banyak zikir kepada Allah, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah yang lain, apabila kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan ditemani oleh Allah. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, ana ma'a abdi, saya akan menyertai hambaku, ma dzakarni, selama dia zikir kepada saya, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya bergerak-gerak mengingat saya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Nah, kata-kata ini ma'a abdi, Allah menyertai kita ketika kita zikir, ini menunjukkan fadilah zikir. Memperbanyak zikir menyebabkan Allah menyertai kita, yaitu dengan pertolongannya dan dengan hidayahnya dan dengan inayahnya.
Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nganggur-nganggur zikirlah kepada Allah. Imam Nawawi mengatakan tadi illal Quran, kecuali Quran tidak boleh dibaca oleh orang junub atau orang haid. Kenapa? Karena ini hadas besar. Jadi maksudnya Imam Nawawi maksud beliau adalah hadas besar tidak boleh baca Quran. Hadas kecil boleh baca Quran. Dan ini adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebagian kecil ulama berpendapat boleh orang junub atau orang haid baca Quran. Dan itu adalah pendapat Imam Bukhari. Kita cari dalam Sahih Bukhari. Ditulis lil junubi, akan muncul hadisnya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim An-Nakhai, la ba'sa an taqra'al ayah. Tidak apa-apa membaca seayat. Seayat saja boleh. Membaca satu surat, enggak boleh. Walam yara Ibnu Abbas bil qira'ati lil junubi ba'san. Adapun Ibnu Abbas berpendapat tidak apa-apa orang junub baca Quran. Jadi oleh Ibnu Abbas malah total baca Quran, tidak harus seayat saja. Satu surat, satu juz, silahkan. Kemudian Imam Bukhari menguatkan pendapat ini dengan mengatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi biasanya zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Nah, zikir ini mencakup baca Quran. Segala kondisi ini mencakup junub. Karena itu dari perkataan Imam Bukhari ini kita ketahui bahwa zahir madhab Imam Bukhari boleh orang junub baca Quran. Dasarnya adalah perkataan atau pendapat Ibnu Abbas. Demikian juga keumuman hadis Aisyah yang mengatakan Nabi zikir dalam semua kondisi. Saya sarankan kepada antum untuk mengikuti mayoritas para ulama. Sehingga kalau antum junub, nggak usah baca Quran. Karena junub bisa dihilangkan. Antum masuk kamar mandi selesai junub, silahkan baca Quran. Berbeda dengan orang haid. Orang haid ini haid nggak bisa dihilangkan. Dia menunggu sampai haidnya dilenyapkan oleh Allah. 1 pekan lamanya biasanya. Nah, maka untuk orang-orang haid, apabila memang membutuhkan untuk baca Quran, silahkan. Meskipun menyelisih apa? 4 mazhab tadi. Karena seorang santriwati penghafal Quran, kalau 1 pekan tidak boleh baca Quran, kasihan, bisa lenyap hafalannya. Maka dalam kasus seperti ini, kalau dia mau baca Quran, silahkan. Hadis berikutnya 1445. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna ahadakum kalaulah bahwasanya masing-masing kalian idza ata ahlah apabila mendatangi istrinya." Maksudnya hendak mendatangi istrinya. Qala mengucapkan doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Apa yang dirizkikan? Anak. Fa innahu maka sesungguhnya yuqaddar, jika ditakdirkan bainahuma di antara suami istri tadi waladun seorang anak. Waladun itu mencakup ibnun dan bintun, karena waladun artinya adalah mauludun, ya, maka mencakup anak laki-laki dan perempuan. Fi dzalika dalam hubungan tersebut lam yadurruhu tidak akan memadharati anak tadi syaitanun setan abada selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih. Di situ ada abadan enggak? Ada. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, disyariatkannya sebelum hubungan suami istri untuk membaca 2 wirid. Wirid pertama adalah Bismillah. Wirid kedua adalah doa perlindungan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Apa hukumnya membaca doa ini? Hukumnya adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah, kalau suami sudah baca, istri tidak baca, nggak apa-apa. Istri sudah baca, suami tidak baca, tidak apa-apa.
Karena namanya hubungan itu dilakukan oleh dua orang bersamaan. Berarti satu sudah mencukupi. Maka mirip dengan ucapan salam. Saya masuk ke tempat ini, saya mengucapkan Assalamualaikum. Nah, antum menjawab Waalaikumsalam. Itu karena jawabannya dari satu jamaah, maka satu orang atau dua orang atau lima orang menjawab sudah cukup. Sunnah kifayah. Yang lain-lain tidak menjawab, tidak berdosa. Jadi pas saya masuk, antum ada yang lagi asik nulis misalnya. Nah, kemudian karena asiknya tidak menjawab salam, tidak apa-apa. Yang penting yang lain-lain sudah menjawab salam. Hanya saja yang menjawab salam mendapatkan pahala, sementara yang tidak menjawab salam tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita membaca dua wirid ini, maka fadilahnya adalah anak yang lahir tidak akan dimadoroti oleh setan. Apa maksudnya tidak akan dimadoroti oleh setan? Tidak akan dimadoroti dengan kemadorotan yang besar. Misalnya menjadi murtad, nggak akan. Menjadi fasik, nggak akan. Menjadi pemabuk, nggak akan. Menjadi penjina, nggak akan. Menjadi apa lagi? Ya, pokoknya dosa-dosa besar, nggak. Tetapi kalau dimadoroti madorot kecil, pasti saja bisa. Karena setiap manusia pasti melakukan dosa. Apa dalilnya setiap orang melakukan dosa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulis hadduhu minaz zina. Kutiba telah dicatatkan, ditetapkan. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah sudah menetapkan ala bani Adam untuk manusia haddahu minaz zina, bagian dari perbuatan zina. Adraka dzalika la mahala, pasti dia melakukan hal itu. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara. Mengatakan I love you kepada seorang wanita, itu zina lisan. Adapun nyawa, adapun jiwa itu adalah berangan-angan dan menginginkan. Nah, itu adalah zinanya nafsu. Nah, kemudian farjilah yang akan membenarkan dengan zina besar atau mendustakan. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis menunjukkan bahwa manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Sehingga kata-kata ini, lan yadurrahu, setan tidak akan memadarati. Ini sepakat para ulama, bukan berarti pasti dia akan maksum. Enggak akan begitu. Karena yang maksum cuma dua, para nabi atau para malaikat. Para nabi atau para malaikat. Selain dua ini, enggak ada yang maksum. Kalaupun ada yang maksum itu nama, ya. Saya punya teman namanya Ali Maksum. Nah, itu namanya saja yang maksum. Tapi orangnya nggak maksum. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab hadis bab 246, bab ma yaquluhu, bab apa yang dia ucapkan inda naumih, ketika tidurnya, wastiqadih, dan bangunnya. Hadis 1446. An Hudzaifah radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah ini julukannya? Sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia diberitahu oleh Nabi siapa nama-nama munafik. Wa Abi Dzar, dan dari Abu Dzar, siapa nama Abu Dzar? Jundub atau Jundab, dua bacaan. Radhiyallahu anhuma qala, kana adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza awa, apabila pergi ila firasyih, ke tempat tidur beliau, qala, beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, hanya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Bismika, hanya dengan namamu. Kenapa muncul arti hanya? Karena susunannya takdim dan takhir. Aslinya Allahumma bismika amutu. Tetapi amutu bismika. Ya, kemudian dibalik menjadi bismika amutu. Nah, ini berarti susunan yang dibalik menyebabkan munculnya hasr atau hanya, arti hanya. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun, qala, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya hidup kembali. An-nusyur ay al-hayatu, hidup kembali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya bangun tidur dan mau tidur ada wiridnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia ini setiap saat dzikir kepada Allah. Maka begitu bangun dari tidur, langsung disuruh apa? Wirid. Kemudian hari-harinya diatur wirid oleh Nabi SAW. Nah, sebelum tidur pun disuruh wirid lagi. Maka tiada lain tujuan Nabi bahwa umat Islam ini semuanya setiap saat wirid kepada Allah. Lidahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hendaklah kita memuji Allah ketika bangun tidur, karena bangun tidur termasuk nikmat. Maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Nabi mengatakan amatana. Allah sudah mematikan kami. Berarti tidur disebut apa? Mati. Allah menyebut tidur sebagai wafat dalam surat apa? Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffa. Allah mewafatkan nyawa-nyawa ketika sudah datang waktu matinya, dan juga yang belum datang waktu matinya, fi manamiha, diwafatkan pada waktu tidur. Nah, maka tidur itu disebut apa? Wafat, atau disebut mati, atau disebut saudaranya mati. Jadi ada tiga nama. Al-wafat, ini dalilnya yatawaffa. Mati, ini dalilnya amatana. Akhul maut, saudaranya mati, ini dalilnya an-naumu akhul mauti. Tidur adalah saudaranya mati. Wala yamutu ahlul jannah, dan penghuni jannah tidak akan mati. Berarti di surga ada tidur tidak? Tidak ada tidur. Karena kalau di surga ada tidur, menunjukkan surga tidak sempurna. Orang tidur itu karena lelah, maka perlu istirahat. Di surga nggak ada lelah. Makanya di surga nggak ada tidur, nggak ada. Di surga semuanya bangun, nggak ada yang tidur. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Jadi perbedaan antara surga dengan dunia, salah satunya adalah dunia itu ada kepayahan atau kelelahan, sementara surga tidak ada kepayahan atau kelelahan. Makanya di dalam surga tidak ada namanya kekenyangan, kemudian ngantuk gara-gara kekenyangan. Itu semuanya model-model kepayahan. Ya. Kekenyangan itu payah, ngantuk itu payah, dan sebagainya. Bab berikutnya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ketahuilah bahwa sebelum tidur wiridnya tidak hanya Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada wirid-wirid yang lain. Salah satunya adalah tasbih 33, tahmid 33, takbirnya berapa? 34. Menghilangkan lelah kita sehingga bangun tidur jadi fresh. Maka para santri ini penting membaca 33, 33, 34 sebelum tidur, supaya bangun-bangun fresh sehingga bisa bekerja lagi yang giat. Kemudian bangun tidur juga wiridnya tidak hanya ini. Ada wirid yang saya sukai bangun tidur karena isinya sangat bagus. Idza staiqadha ahadukum, kalau seseorang bangun falyaqul, adalah mengucapkan, kita baca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan kepada saya roh saya. Nah, jadi orang tidur itu rohnya diambil oleh Allah. Begitu bangun, berarti rohnya dikembalikan. Nah, ada orang tidur, kamu bangunkan, okay? Digerak-gerakkan tubuhnya, bangun. Nah, itu berarti rohnya kembali. Kalau dia bubuk lagi, berarti apa? Rohnya lepas lagi.
Wa afani, dan Allah sudah memberikan sejahtera kepada saya dalam badan saya dan mengizinkan saya untuk zikir kepadanya. Cakap kan ini badannya? Wa adina li bidzikrih. Allah sudah mengizinkan saya untuk zikir. Siapa yang meriwayatkan ini? Ibnu Sunni. Karena dulu saya masih kecil bacanya Ibnu Sina. Salah ya. Kalau Sina itu tidak pakai ya gini, tapi pakai alif. Sina. Kalau pakai ya, ini Sunni. Baik, kita lanjutkan. 247. Babu fadli fadilah hilaqi halaqah halaqah jamaah. Adzikri zikir wan nadwi dan hasungan ila mulazamatiha untuk melazimi hilaqu zikir wan nahyi dan larangan an mufaraqatiha dari memisai halaqah zikir li ghairi udhrin tanpa ada udhur. Zikir kepada Allah sudah dijelaskan ada dua macam. Yang pertama, Pak, zikir asma'ihi, menyebut nama-nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, Pak, zikir ahkamihi, menyebut hukum-hukum Allah. Termasuk pengajian seperti ini, termasuk apa? Zikir ahkamihi. Nah, maka hilaqid zikir, halaqah-halaqah zikir, ini termasuk majlis ilmu. Jadi boleh kita ganti fadilah majelis ilmu dan hasungan untuk melazimi majelis ilmu dan larangan memisai meninggalkan majelis ilmu tanpa udhur. Sekarang pengajian, tiba-tiba antum izin ke kamar tapi tanpa perlu, terus nggak balik, nggak boleh begitu. Karena konon ada santri modelnya gitu, ya. Ustadznya datang maka masuk kelas. Tapi 5 menit minta izin, izin Ustaz, orang balik. Gak ada wong loro, wong telu tok. Nah, kasihan Ustaznya dong. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wasbir nafsaka, tahanlah dirimu, ma'alladina, bersama orang-orang yang yada'una rabbahum, mereka berdoa kepada pemelihara mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore, yuriduna wajhah, yang mereka menghendaki wajah Allah. Wala ta'du, dan janganlah berpaling ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka, yaitu karena sombong terhadap mereka. Ayat ini menghasung Nabi untuk sabar, duduk-duduk atau bermajelis bersama orang-orang yang ibadah kepada Allah pagi dan sore. Salat itu pada waktu awal-awal Islam cuma wajibnya bil ghadati wal asyi, subuh sama asar. Jadi nggak ada salat zuhur, nggak ada salat maghrib, nggak ada salat isya. Makanya Allah katakan bil ghadati wal asyi. Ini maksudnya adalah salat yang wajib di awal-awal Islam. Dalilnya selain ayat ini, Rasulullah mengatakan, man shallal bardaini, siapa yang salat pada dua waktu yang sejuk, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dua salat di waktu yang sejuk, yaitu salat apa? Subuh sama asar. Subuh sejuk karena pagi hari, asar sejuk karena sore hari. Hadis ini sekarang nggak berlaku. Siapa yang salat subuh dan asar tok masuk surga, ya nggak bisa. Hadis ini berlakunya dulu di awal Islam, ya, ketika al-bardain itu apa? Dua salat yang wajib di awal Islam. Atau kita katakan siapa yang subuh dan asarnya salat, pasti yang lainnya juga akan salat, karena subuh dan asar itu yang paling susah dilakukan. Subuh susah dilakukan kenapa? Karena sedang tidur, ngantuk. Asar susah dilakukan kenapa? Karena sedang sibuk kerja. Asar itu kan mau penutupan, nah, biasanya ramai itu kalau apa warung-warung itu. Nah, maka pada saat ramai disuruh meninggalkan mau, berarti untuk salat-salat yang lainnya lebih mau lagi. Kemudian kata-kata ini yuriduna wajah, mereka menghendaki wajah Allah. Maksudnya menghendaki untuk masuk surga. Masuk surga bisa melihat wajah Allah. Jadi Allah punya wajah tidak? Punya. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Jadi jangan mengatakan Allah nggak punya wajah, nggak benar. Allah saja menyebutkan yuriduna wajah. Kalau kamu mengatakan sebaliknya gimana? Ada doa
Minta supaya bisa melihat wajah Allah. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, rizkikan kepada saya lezatnya memandang kepada wajah. Jadi Allah punya wajah tidak? Punya. Nabi saja mengatakan. Dan rindu untuk bertemu denganmu. Jadi bisa bertemu dengan Allah tidak? Bisa. Nabi saja mengatakan. Mungkin engkau menjawab, ini kan hadisnya dhaif. Ini dhaif nih kan. Nah, maka saya jawab, hadisnya dhaif tapi ada yang sahih. Ini yang sahih, panjang tapi. Ayo kita baca ya. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين آمين. Ini hadis riwayat Nasai, derajatnya sahih. Nah, ini yang berkaitan dengan bahasan kita nih. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Saya minta lezatnya memandang kepada wajah. Jadi Allah punya wajah. Wajahnya gimana? Gak boleh ditanyakan. Masalah gaib kok ditanyakan. Masalah gaib itu rahasianya Allah. Pernah melihat Allah belum? Belum. Nah, kalau belum, gak akan tahu wajahnya Allah. Sama dengan orang yang berada di hidup pedalaman. Nggak pernah melihat kitab sama sekali. Kitab itu apa? Nggak paham. Kalau nasi dia paham, tapi kitab nggak paham. Sehingga ketika dikatakan kitab itu punya wajah, yaitu sampulnya itu, maka dia nggak bisa bayangkan gimana ya kitab punya wajah. Kitab saja dia nggak paham, apalagi wajahnya nggak paham lagi. Nah Allah kita nggak pernah melihat, maka wajah Allah jangan ditanyakan, nggak mungkin kita bisa menjawabnya. Itulah makna yuriduna wajah, menghendaki melihat wajah Allah masuk surga. Hadis berikutnya ini panjang, maka kita baca. Setiap kalimat saya jelaskan. 1447. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala malaikatan para malaikat yatufuna mereka berkeliling fituruk di jalan-jalan yaltamisuna mencari ahla dzikir orang-orang yang berzikir. Malaikat ini disebut sebagai malaikat apa? Malaikat sayyahin. Malaikat yang suka keliling-keliling, sayyah. Sama dengan Masih, Nabi Isa al-Masih itu karena dia keliling untuk dakwah. Nah, ini sayyahin. Istilah sayyahin disebutkan dalam hadis yang lain. Fa'idha maka apabila wajadu mereka mendapati qauman suatu kaum yadhkuruna Allah azza wa jalla, zikir kepada Allah azza wa jalla, tanadahu, maka mereka saling memanggil. Halumu, marilah ila hajatikum, kepada hajat kalian. Fayahufunahum, lalu mereka apa yahufu itu? Apa? Meliputi ya. Meliputi mereka biajnihatihim dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Maksudnya malaikat ini bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Jadi mereka apa? Meliputi atau menutupi majelis tadi dengan sayap-sayap mereka
sampai ke langit dunia penuh dengan malaikat. Fayas'aluhum, maka bertanya kepada mereka Rabbuhum, pemelihara mereka, wa huwa a'lam, padahal Allah lebih paham. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Kenapa Allah tanya padahal sudah paham? Apa tujuannya? Tujuannya adalah li'idhari fadlihim, untuk menampakkan fadilah mereka. Sehingga para malaikat tahu fadilahnya orang-orang tadi. Kalau Allah tidak bertanya kepada mereka, mereka tidak tahu apa fadilahnya orang-orang yang kumpul untuk zikir tersebut. Qala yaqulun, mereka mengatakan, yusabbihunaka, mereka tasbih kepada engkau, wa yukabbirunaka, dan takbir kepada engkau, wa yahmadunaka, dan tahmid kepada engkau, wa yumajjidunaka, dan tamjid memuliakan kepada engkau. Inilah dalil orang-orang yang zikir berjamaah. Zikir apa? Berjamaah. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Karena itu lebih baik kita mengambil jalur yang aman. Al-khuruju minal khilafi. Maka zikir nggak usah berjamaah. Sendiri-sendiri saja. Dan kata-kata yusabbihuna ini sama sekali tidak menunjukkan berjamaah. Mana kata-kata berjamaah? Mana? Seandainya nih, antum semuanya tasbih. Tapi sendiri-sendiri. Nggak ada yang ngatur. Kan sama juga disebut yusabbihuna. Maka ini kalau dijadikan dalil zikir berjamaah dengan suara bersama, itu sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut sebenarnya. Tapi inilah dalil mereka yang melakukan zikir berjamaah tersebut. Saya lebih suka pendapat yang tidak zikir bersama-sama. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud pernah diberitahu, wahai Ibnu Mas'ud, di masjid ada orang-orang yang mereka kumpul untuk zikir. Apa yang mereka lakukan? Nah, ada yang mimpin. Salah satunya mengatakan, ayo tasbih 100 kali. Nah, kemudian tasbih bersama-sama 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Selesai, ayo tahmid 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Ibnu Mas'ud berpesan, nanti kalau pas mereka kumpul lagi, saya dipanggil. Nah, maka Ibnu Mas'ud kemudian datang ke Masjid Syam ketika mereka kumpul. Maka Ibnu Mas'ud marah-marah kepada mereka. Sungguh kalian telah melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Berarti kalian merasa lebih pandai daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi saja tidak melakukan, kalian malah melakukan. Akhirnya dilempari kerikil oleh Ibnu Mas'ud, disuruh keluar dari masjid. Nah, sekarang Ibnu Mas'ud melarang orang-orang zikir bersama-sama dengan satu suara seperti itu, sementara pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wahtadu. Bukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan raditu li ummati, aku ridho untuk umatku, ma radiyalaha, apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Nama lainnya Ibnu Ummi Abdin. Hadis riwayat Hakim Sahih. Jadi Rasulullah ridha sesuatu yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud. Berarti sebaliknya, yang tidak diridhoi oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah pun juga apa? Tidak ridha. Hukum mukhalafahnya begitu. Nah, maka berdasarkan ini saya pilih zikir itu tidak berjamaah. Sendiri-sendiri lebih aman, sesuai dengan perbuatan para sahabat Nabi dulu, dan hadis-hadis yang menunjukkan zikir jama'i sama sekali tidak menunjukkan secara tegas seperti hadis ini. Maka saya katakan masalah khilafiyah kita ambil yang aman. Fayaqulu, maka Allah berkata, hal ra'ayuni, apakah mereka melihat saya? Fayaquluna, mereka mengatakan, la, tidak, wallahi demi Allah, ma ra'auka, mereka tidak melihatmu. Fayaqul, maka Allah bertanya, kaifa, bagaimana, law ra'auni, kalau mereka melihatku. Qala yaquluna, mereka berkata, law ra'auka, kalau mereka melihatmu, kanu asyaddalaka ibadah, mereka adalah lebih dahsyat untuk ibadah kepada engkau. Wa asyaddalaka tamjida, dan lebih dahsyat untuk memuliakan engkau. Wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak untuk tasbih kepada engkau. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, famada yas'alun, apa yang mereka minta di majelis tadi? Qala yaqulun, mereka mengatakan, yas'alunakal jannah, mereka minta kepada engkau surga.
Ini dalil bahwasanya di majelis ilmu boleh kita meminta doa, meminta surga dan sebagainya. Maka majelis ilmu seperti ini dimulai dengan doa, boleh nggak? Boleh. Diakhiri dengan doa, boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya. Yas'alunakal jannah, minta surga. Apakah harus surga? Boleh yang lain. Minta ilmu yang bermanfaat. Karena sama saja, ilmu yang bermanfaat menghantarkan kepada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah selesai majelis, maka menutup doa untuk para sahabat. Doanya apa? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Nah, kemarin sudah kita hafalkan bersama-sama. Itu dalil yang lain bahwa di majelis kita boleh menutup dengan doa atau memulai dengan doa. Kemudian qala yaqulu wa hal ra'auha? Apakah mereka sudah melihat surga? Qala yaqulun, mereka mengatakan la wallahi ya Rabb. Tidak demi Allah wa ya Rabb, ma ra'auha, mereka tidak melihat surga. Yaqulu, Allah mengatakan fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka melihat surga? Qala yaqulun law annahum ra'auha, kalau mereka melihat surga, kanu ashadda 'alaiha hirsan. Mereka lebih dahsyat terhadap surga untuk rakus mendapatkannya. Hirs yaitu apa? Rakus atau semangat ya, semangat untuk mendapatkannya. Wa ashadda laha talaban, dan lebih dahsyat untuk mencari atau memburu surga. Wa a'zama fiha raghbah, dan lebih besar keinginannya terhadap surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita minta surga, maka sunnahnya diulang 3 kali. Sunnahnya apa? Diulang 3 kali. Man sa'alallahal jannata, barang siapa yang minta kepada Allah surga, thalatha marratin 3 kali. Qalatil jannah, si jannah berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam jannah. Barang siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun mengatakan, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka kita praktekkan langsung. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Nah, ini surga dan neraka sekarang sudah menjawab atau mendoakan doa kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Qala famimma yata'awwadun? Lalu dari apa mereka berlindung? Qala yata'awwaduna minan nar, berlindung dari neraka. Qala fayaqulu hal ra'auha? Apakah mereka melihatnya? Qala yaqulun la wallahi ma ra'auha. Tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya. Fayaqul kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka melihatnya? Qala yaqulun law ra'auha, kalau mereka melihatnya, kanu ashadda minha firara. Mereka lebih dahsyat darinya untuk lari. Wa ashadda laha makhafah, lebih dahsyat kepadanya takut. Qala fayaqulu, Allah berkata, fa ushidukum, saya persaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, bahwa saya sudah ampuni untuk mereka. Ini fadilahnya majlis ilmu, diampuni oleh Allah. Jadi kita duduk di sini ini untuk diampuni oleh Allah. Maka pergi dari majlis sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Qala yaqulu malakun, berkata seorang malaikat minal malaikah, dari para malaikat. Fihim fulanun, pada mereka ada seseorang, laisa minhum, yang bukan termasuk mereka. Maksudnya datang tidak untuk majelis ilmu. Innama ja'a li hajah, dia datang untuk satu hajat. Misalnya pengen ketemu dengan temannya yang di situ, atau misalnya pengen jualan di majelis ilmu. Jadi duduk bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi dia nunggu nanti kalau majelisnya selesai saya akan buka jualan. Sehingga dia duduk sama sekali nggak ingin untuk mendapatkan ilmu. Dia duduk mendengarkan, tapi nggak ada tujuan untuk mendapatkan ilmu. Qala, Allah mengatakan, humul julasa, mereka adalah orang-orang yang teman-teman duduk, la yasqa, yang tidak celaka, bihim, dengan mereka, jadi suhum, teman duduk mereka. Maksudnya dia pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sebagaimana pantas untuk majelis zikir, demikian juga pantas untuk majelis ilmu. Karena zikir itu ada 2 macam tadi, zikir asma dan zikir ahkam. Nah, kalau dipahami zikir asma,
maka lebih baiknya zikir asma tapi sendiri-sendiri, tidak berjamaah dengan satu suara. Karena satu suara diingkari oleh siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatil li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sesungguhnya lillahi bagi Allah malaikatan malaikat sayyarah. Nah, ini nama yang lain. Tadi nama pertama tadi apa? Sayyahin. Nah, nama yang lainnya sayyarah. Sayyarah ini bukan mobil ya, tapi yang suka berjalan-jalan. Sara yasiru berjalan. Sayyarah yang tukang berjalan. Fudala'a. Di sini tertulis fudala'a. Tetapi di dalam Sahih Muslim bukan fudala'a, fudulan. Nah, di situ apa? Fudulan apa fudala'a? Fudulan. Semuanya fudulan. Nah, berarti yang salah kitab saya nih. Saya ganti aja lah. Fudulan. Fudulan. Yang lebih. Yang lebih maksudnya yang bukan dari malaikat pencatat manusia. Karena dalam riwayat Tirmidzi kalimatnya fudulan an kutabinnas. Malaikat sayyahin adalah fudulan. Malaikat-malaikat tambahan an kutabinnas dari pencatat-pencatat manusia. Jadi ada malaikat yang menyertai kita, yang kita berada di manapun dia ngikuti kita, itu juga keliling bersama kita kemanapun kita keliling, tapi di kanan kiri kita. Nah, ini beda lagi, bukan yang itu. Ini sayyahin, ini yang lain. Maksudnya gitu, maksudnya fudulan gitu. Ya tetap ba'una, mereka mencari-cari majalis dzikir, majelis dzikir. Fa idza wajadu majlisan, kalau mereka mendapati majlis fihi dzikrun, padanya ada zikir, qa'adu ma'ahum, duduk sama mereka. Wa haffa ba'duhum ba'dan, dan meliputi sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, bi ajnihatihim, dengan sayap mereka, hatta yamla'u, sehingga mereka memenuhi ma bainahum, antara mereka, wa bainas sama'id dunya, sampai langit dunia. Nah, jadi tadi tumpuk-tumpukan sampai apa? Langit dunia. Fa'idha tafarraqu, maka apabila mereka sudah pisah, itu yang di majelis tadi. Araju, maka mereka naik. Wasa'idu, dan naik sama. Ila sama, ke langit. Fayas'aluhumullahu azza wa jal, maka Allah tanya, wa huwa a'lam. Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaquluna, mereka jawab, ji'na min indi ibadin. Kami datang dari hadapan hamba-hamba laka, bagi kamu, fil ardi, di bumi, di ma'had NDM. Yusabbihunaka, mereka tasbih kepada engkau, subhanallah. Wa yukabbirunaka, mereka takbir kepada engkau, Allahu akbar. Wa yuhallilunaka, la ilaha illallah. Wa yahmadunaka, alhamdulillah. Wa yas'alunaka, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Qala wa madza yas'aluni? Qalu yas'alunaka jannataka. Qala wa hal ra'au jannati? Qalu la ay rabb. Qala fa kaifa la ra'au jannati? Qalu wa yastajirunaka. Qala wa mimma yastajiruni? Qalu min narika ya rabb. Qala wa hal ra'au nari? Qalu la. Qala fa kaifa la ra'au nari? Qalu wa yastaghfirunak. Fayaqulu qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Qala fayaqulun rabbi fihim fulanun 'abdun khatta'un. Ada seorang hamba yang tukang dosa. Innama marra, tiada lain dia cuma lewat, fajala sama'hum, lalu duduk sama mereka. Jadi melihat ada kumpul-kumpul, apa sih ini kumpul-kumpul? Nah, duduk bareng. Enggak ada niatan untuk melakukan zikir di situ. Fayaqulu walahu ghafartu, dan kepada dia juga saya ampuni. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah majlis zikir dan majlis ilmu. Karena itu Imam Nawawi tadi berpesan mulazamatiha, ya, lazimilah majlis ilmu, dan larangan untuk memisai tanpa adanya uzur. Pertanyaan, hadir di majelis ilmu kemudian ngantuk sehingga ustadznya pergi, salam, dia masih tidur, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Diampuni oleh Allah tidak? Diampuni oleh Allah. Maka hadirilah majelis ilmu meskipun ngantuk dahsyat, nggak ada masalah. Dan kalau engkau ditegur oleh ustadz, santri bangun, jangan ngantuk, nah, maka tidak usah susah. Kenapa?
Karena meskipun dimarahi, tetapi tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya insya Allah nggak marah, ya, biarkan tidur nggak apa-apa. Kalau ada malaikat maut, silahkan untuk mencabutnya, nggak apa-apa juga. Baik, inilah yang dapat dipelajari benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, Pak Astagfirullahaladzim. Ada pembahasan nggak?